mengasihi Yesus. Ketahilah anakku, ketahilah anakku. Oh, Bapa dipermuliakan di dalam anak. Oleh karena itu anak-anak masuklah di dalam perjamuan Bapa. Masuklah di dalam perjamuan Bapa-Mu, anak-anak. Sebab Engkau tidak akan mampu, Engkau tidak akan bertahan untuk Engkau boleh berdiri sendiri tanpa Roh Tuhan. Kita akan turun karena sini. Kiri-kiri, anak-anak kiri. Ora batasnya, batasnya. Kirau. Sinarala pasyandara. Bapa, kami mengasihi-Mu Yesus, karena Engkau terlalu mengasihi kami. Oleh karena itu jangan Kau biarkan kasih-Mu lepas dari hadapan kami. Dan biarlah tangan-Mu sendiri yang terus memegang kami, ya Bapa, mengendalikan setiap kami oleh karena Roh-Mu sendiri. Oleh karena mampukan kami untuk kami sanggup masuk lebih dalam lagi di dalam kuat kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Sebab kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, ya Bapa. Oleh karena itu mari Allah Roh Kudus persiapkan hati kami malam hari ini untuk kami boleh menerima kebenaran firman. Kita hendak curi kita. Demikianlah kasih-Mu, ya Bapa. Engkau sendiri yang berurusan dengan kami. Engkau sendiri, ya Bapa, yang menegakkan setiap kami dari dalam debu, menjadikan kami milik kebun yang ada. Untuk kami boleh tetap ada tinggal bersama dengan Engkau. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya Bapa. Sebab kami percaya oleh karena Roh-Mu sendiri Tuhan, kami boleh Kau mampukan untuk kami boleh tetap ada di dalam perkenanan itu. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu malam hari ini tetap memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap ada tinggal di dalam bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa-Ku Yesus. Mari kami persilakan Roh-Mu bekerja melampaui akal pikiran kami manusia. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, ya Rabbata Syandara. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Tinggal beberapa hari ya, kita akan meninggalkan tahun 2016 ini. Nggak sampai 1 bulan ya saudara. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan kepada saya, biarlah tahun 2016 kejadian-kejadian yang saudara sudah alami, baik itu yang menyakitkan, ya, yang membuat mungkin banyak, katakan engkau banyak mengeluarkan air mata, tetapi biarlah tahun 2017, ya, dikatakan tahun penuaian anugerah yang boleh saudara nikmati bersama-sama, tapi kuncinya kita harus tetap hidup benar di mata Tuhan. Karena orang benar saja yang boleh layak, ya, yang boleh masuk ke dalam tempat kudusnya. Sebab makin hari tidak makin baik, tahun demi tahun tidak makin baik, saudara. Saya tidak menakuti, tetapi itulah apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya, supaya saudara tetap dalam kondisi untuk hidup melekat kepada Tuhan. Karena orang yang melekat kepada Tuhan itu diluputkan dari segala macam. Saudara sudah hafal Mazmur 91, ya saudara, ayat 14 sampai 15 gitu. Saudara nanti baca sendiri di rumah. Tetapi saya cuma mau sampaikan bahwa hari-hari kita ini ada di dalam pandangan mata Tuhan. Ketika saudara dan saya dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam perjanjian, itu tidak mudah memang, saudara. Kita tahu bangsa Israel, ketika bangsa Israel dibawa, ya, dikatakan Musa keluar dari
Mesir, saudara, untuk masuk ke tanah Kanaan, banyak hal yang harus dihadapi. Tetapi satu hal, saudara, untuk kita sebagai orang yang percaya, ya, saya cuma mau mengimbau, menyampaikan apa yang jadi kerinduan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak kita, Bapak almarhum Bapak Ishak ya, sudah dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Apapun yang beliau juga pernah sampaikan, ya, pesan-pesan Tuhan kepada saya, saudara, saya juga pegang. Biar saudara tetap setia, saudara melayani Tuhan. Banyak katakan para pendoa, orang-orang yang dalam arti dikatakan sudah ada di dalam garis depan, yang dikatakan juga sebagai jenderal-jenderalnya Tuhan, sudah pada dipanggil Tuhan. Saudara, oleh karena itu saya cuma mengimbau saudara untuk mari saudara hidup yang tetap berkenan di mata Tuhan. Memang tidak mudah saudara, tetapi kalau saudara melekat kepada Dia, kita akan dolan sama Dia. Ya, yang kadang katakan terus melekatai, nempel ya, yang orang katakan, iya caranya Tuhan nempel itu. Ya tetap saudara tetap ada bersama dalam Dia, bersama dengan hadiratnya. Tetap saudara tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Tetap firman Tuhan menjadi bagian saudara. Saya percaya apapun keadaan dunia kita diluputkan saudara. Ya, kita berdoa untuk pemerintahan kita. Mungkin saudara sudah berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam ya kesesakan semuanya, saudara. Kita mungkin saudara tak mengalami, tetapi di sana-sana banyak kesesakan yang dialami oleh banyak pengusaha-pengusaha besar yang sudah mulai perjatuhan saudara. Tapi saya bersyukur karena kasih Tuhan ya dilimpahkan kepada siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Sehingga apapun itu keadaan itu datang suatu ketika ya, kita boleh tetap berdiri sebagai orang-orang yang tidak memuja Tuhan ya. Kita tetap mengasihi Tuhan ya. Karena apapun harus dialami saudara. Sebagai anak-anak Tuhan tidak cuma mulus saudara. Saya mau sampaikan, bukan mulus saja, tetapi itu harus diterima ya. Ada sesuatu yang kadang-kala tidak mengenakan ya. Tetapi itulah kasih Tuhan yang mau dinyatakan kepada anak-anaknya. Ketika kita pertama kali mengawali, wah menggebu-gebu ikut Tuhan. Tapi bagaimana dengan akhir hidup kita saudara itu? Akhir hidup seseorang ketika seseorang mau dipanggil Tuhan, apakah dia tetap dalam, maaf tanda tanya, tanda seru ya, tetap ada bersama Yesus atau tidak ya. Kita belajar dari Asa ya, Tuhan kasih. Mari kita lihat saudara dari 2 Tawarikh 15. 2 Tawarikh 15 ya. Judulnya tentang pembaharuan oleh Asa. Kita baca dari ayat yang pertama. Katakan, Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Ya, dikatakan, dengar sekali lagi, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan siapa? Dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini saudara garis bawahi. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Saudara. Firman Tuhan katakan lama sekali Israel itu tanpa Allah yang benar. Seringkali saudara, orang banyak sudah sepertinya menggebu-gebu, sudah melayani, tetapi tanpa Allah yang benar, artinya tanpa pengertian yang benar. Bagaimana, siapa Allah yang saudara layani itu ya? Allah yang kita layani, Yesus Kristus Tuhan. Saudara bisa menguasai bagaimana pribadi Yesus. Kita harus mengetahui
apa yang menjadi kesenangan, kesukaan daripada Yesus, saudara. Banyak orang cuma hanya pokoknya tahu melayani, dia hafal firman Tuhan, bahkan 1 tahun bisa berapa kali Alkitab, tapi bagaimana ya kehidupan mereka, ya firman Tuhan tidak pernah dikerjakan, ya, saudara. Masuk kiri tidak tahu keluar kemana, saudara. Ya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya mulai ikut Tuhan, saudara pasti tahu Yesus juga dibawa ke padang gurun. Ya, setelah dibaptis dibawa ke padang gurun, saudara. Kita pun juga, ya. Bukan berarti kalau ikut Tuhan itu santai, enak-enakan, tidak ada masalah. Maaf, saudara. Justru masalah banyak diperhadapkan, tapi kita sebagai orang-orang yang dikatakan di dalam berapa itu Mazmur 20 ya, kita orang jadi Tuhan itu memberi kemenangan, kalau kita baca ya di 8 salah ya, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan ya untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Ya, ketika suami saya dipanggil Tuhan, ya, saya sebagai orang-orang yang dikatakan sudah diurapi Tuhan. Kita lihat Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ya, Mazmur 20 ayat yang ke-7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi apa? Kemenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, Tuhan itu tahu saudara tidak akan dibawa masuk ke dalam peperangan sebelum saudara ya terima pengurapan yang dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak sembarangan anaknya didol gitu aja, saudara. Dia tahu ketika badai masalah mulai datang, saudara. Ya, Tuhan itu tahu kekuatan saudara dan saya. Karena urapan yang daripadanya, pengurapan yang dari dia, itu yang sanggup saudara mampu berperang. Sehingga saudara boleh menang, menghadapi apapun masalah, badai, tantangan yang saudara sedang hadapi. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada firman Tuhan tadi ya, saudara. Berapa tadi? Ya, 2 Tawarin 15 dikatakan, saudara, ini tadi loh saya baru dapat itu di sini, saudara, firman. Setiap kali Tuhan itu tidak kasih saya di rumah, saya ya bingung. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya harus selalu siap sedia. Kapanpun waktunya, saudara. Kak adik, aku itu disuruh, waktu gak iso aku gorong ini. Gemeter memang dulu, saudara. Saya baru di sini buka ini tadi di sini. Tuhan baru bicara di sini, saudara. Saya mau sampaikan sekali lagi, ya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, saudara. Jangan sampai ini terjadi pada kita, saudara. Sehingga makanya dikatakan di dalam Hosea berapa itu, nah, bahwa ya kita lihat dulu Hosea. Hosea 4 ya. Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, jadi kita jangan sampai kita itu binasa karena kita tidak kenal siapa Allah kita, Yesus yang sesungguhnya. Makanya dikatakan bangsa Israel itu lama sekali tanpa Allah yang benar, karena dia pakai pikiran manusia. Banyak orang katakan dia berjalan dengan pikirannya. Oh, masa mungkin? Tidak mungkin, Bu Robi. Mungkin itu zaman dulu loh, saudara. Itu dulu zamannya nabi-nabi dulu, zamannya 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya, banyak orang kalau sudah dikatakan mereka maaf pinter, sudah sekolah Alkitab, loh saya bingung, malah jalannya kok belok lain, saudara. Terus ada anak lagi rohani saya, Tuhan suruh memang sekolah Alkitab, tapi saya selalu ingatkan hati-hati, ya kan, harus berjalan dalam roh terus. Iya Mam, betul Mam. Saya bingung dia memang. Tidak sama dengan pengajaran yang guru-guru berikan, saudara. Bingung, saudara, karena dia ngajar, oh itu gini, ya iso pakai ini, saudara. Logika mulai main, saudara. Wah,
Makanya saya anjurkan yang sekolah Alkitab terus dalam roh, ya. Jangan padamkan roh, karena nanti supaya saudara tidak bingung kalau pengajaran-pengajaran itu sing aneh-aneh, sing ngajar gurunya sopo, saya tidak tahu. Kita tidak berani menghakimi. Bagaimana pengajar-pengajar itu sudahkah di dalam roh? Karena banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan maaf belum di dalam roh, saudara. Hal itu bisa membingungkan murid-murid saudara. Ya. Tapi sekali lagi sekolah bagus, sekolah bagus. Ya. Tetapi saudara jangan tinggalkan dia itu rohnya yang kudus. Tetap saudara aktifkan. Jadi artinya jangan padamkan apa? Roh. Ya. Sekali lagi kembali kepada ayat 2 Tawarin 15 ayat yang keempat dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, ini pada awalnya ketika Asa dalam mengalami kesesakan, dia berbalik kepada Tuhan, masih untung. Ketika saudara hadapi satu badai masalah, ya, pencobaan ujian, wah, mau berbalik, itu puji Tuhan. Artinya mau bertobat dari semua kesalahan, pelanggaran, dan dosa saudara. Itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi ketika saudara tetap masih ada di dalam kubangan dosa, ya, maka saudara, saya percaya saudara tidak akan bisa berlari sampai ke sana. Kita tidak akan bisa berjalan sampai ke sana. Ketika selubung itu dibuka, ya, 2 Korintus katakan, ketika selubung itu dibuka, saudara, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, tidak bisa melihat bagaimana, ya, ngerti, tiba-tiba koyok ini, ya, katakan 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini loh maksudnya. Kenapa orang harus berbalik kepada Allah yang benar, ya? Itu supaya selubung yang menutupi mata rohani kita, saudara dan saya, itu dibuka, diambil, robek, ya. Sehingga dikatakan ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, ya, sebab Tuhan itu adalah roh. Makanya tidak bisa disipua dengan pikiran sipua manusia. Kita harus terus dalam roh, berjalan dengan roh, ya. Memang kalau bicara tentang pekerjaan roh, saudara, aduh dalam sekali, saudara, ya. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan, saudara. Nah, berarti saudara butuh harus ada roh Allah, roh Yesus, roh kudus, ya, roh kebenaran, ya. Dikatakan roh penghibur, ya, roh penolong, ya, saudara. Butuh itu, saudara. Tanpa itu kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Sekolah tinggi bagaimanapun, teologi, ya, maaf sampai S3, S berapa, S lilin mungkin, ya. Saudara katakan tanpa roh Allah, saudara, bocah, saudara. Betul. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan manusia. Kita tidak bisa berjalan dengan kepandaian, ya, yang manusia katakan, ajarkan, saudara. Nanti bisa sih diajari belum umat bingung. Tidak sama silik injil, ya, saudara. Ya, jadi sekali lagi ayat yang keempat tadi dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Ini Asa pertama kali. Allah orang Israel, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Masih mati berarti, ya. Banyak yang mati, saudara, ya. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah, ya. Berarti banyak yang mati, saudara. Tidak bisa sakar PDW pulang pergi, keluar masuk kalau Tuhan sakar sendiri juga pun tidak bisa, saudara. Ya, enak-enakku atau suka-sukaku, Tuhan tidak mau, saudara. Dikatakan ayat yang ke-6, bangsa menghancurkan bangsa dan kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai apa? Kesesakan. Ini memang diizinkan dunia dikacau, dan saat ini
keadaan Indonesia, saudara terus harus prihatin dan berdoa untuk Indonesia. Kekacauan itu mulai ya, buat sana-sana ya, digoncangkan orang-orang pada takut semua. Kemarin tanggal berapa itu, Bro Pi jangan keluar kemana-mana. Saya telepon orang, Bro Pi jangan keluar lo kemana-mana. Toko aja tak tutup, disuruh nutup. Katanya ada telepon bilang hati-hati nanti mah begini. Saudara tetap harus dengar-dengaran kepada siapa? Tuhan. Kita tidak bisa, memangnya saudara, tidak bisa dideteksi. Kayak aman-aman tau mak dor. Nanti kalau repot-repot dibaik orang popo. Nah setan itu gitu. Dia cari limpenya orang, ngerti limpenya. Cari lengahnya orang, saudara. Makanya saudara jangan itu lengah. Ya. Saudara harus terus berjaga. Setan itu ya, dia tahu orang lagi bingung sibuk siap-siap sedia, dia tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika engkau santai, ketika orang sudah nganggap oh aman, tahu dor, ya, saudara lihat selalu kejadian gitu, tahu dor di mana, saudara, ya, itu karena kita harus selalu berjaga. Kita nggak bisa saudara, oh aman bu, nggak popo gitu misalnya. Tetap kita dalam roh, kita pergi kalau Tuhan suruh pergi ya pergi. Jangan kita ketakutan, nanti ketakutan itu mengandung hukuman, saudara. Orang yang takut itu ya nggak sempurna di dalam kasih, dikatakan di dalam 1 Yohanes. Ya saudara, kalau orang takut itu saudara berarti kasih Allah belum sempurna di dalam orang itu. Boleh takut namanya orang. Pasti ada takut, tapi ketakutan jangan sampai ya berlebihan menguasai kita, menekan kita, menindih kita. Ya. Kita kalah dengan ketakutan kita. Wah itu nggak beres saudara. Ya, berarti kita kembali kepada firman. Kita hanya ayat yang ke-7 saudara. Ini perlu diperhatikan. Tetapi kamu ini yang Tuhan mau saudara. Kuatkan apa? Hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi apa? Usahamu. Jangan lemah. Kalau saudara sampai hari ini belum dijawab, mungkin doa saudara tuh kok tambah parang ini, kok tambah begini tuh. Tuhan katakan, kuatkanlah siapa? Hatimu. Jangan lemah semangat. Jangan lemah semangat. Jadi tetap harus punya semangat, meskipun rasanya, aduh, pengharapan belum nampak, saudara. Ya dikatakan karena ada upah bagi apa? Usaha. Betul saudara, ada upah bagi usaha kita saudara. Dan mungkin saya sudah sampaikan di sini, saksikan bagaimana ketika anak saya mengalami badai, hampir cerai. Ya, saya terus saudara, saya kuatkan hati anak saya dan saya juga menguatkan hati saya terus kepada Tuhan. Supaya saya tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Ketika masalah badai itu datang, sudah hampir cerai anak saya nomor 1. Tetapi saudara, betul firman Tuhan, jangan lemah, ya saudara. Kenapa? Kalau saudara lemah, mungkin saudara kayak sedoa dong. Nah, padahal firman Tuhan katakan, wah kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ya apa bisa menguasai diri, tidak pikirannya senewen. 7 keliling kemana-mana. Waduh, piye anakku mati Tuhan, kok ya apa tidak dipateni, kok ya apa? Sudah dibek-bek loh, sudah mau dibunuh loh. Tapi ini mama, tidak tahu mama apa. Sampai orang bilang, Bro Pi kok ngawur, kok berani mati yo? Anakmu mbok gitu apa? Tidak mbok pisahno aja. Saudara, saya tahu mata Tuhan itu ada, saudara. Dikatakan di mana-mana dan Tuhan melihat. Nyawa kita ini ada di tangan siapa? Tuhan. Kalau dikatakan saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani orang lain, untuk orang lain tidak bercerai, masuk anak saya sendiri saya suruh cerai, kan tidak masuk di akal saudara. Saudara, saya terus berjuang itu saudara. Wah, dunia tidak seterima goncang. Buruk ini saudaraannya. Wah, nak dimpak nong mati enggak. Siapa sih mau mempak no saudara? Ya gak mau, tapi karena saya percaya bahwa Tuhan itu hidup saudara. Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan saya itu
podo sama. Tuhan yang hidupkan saudara. Ya. Betul saudara. Kalau secara manusia ngeri deh. Saya jaga dari pagi sampai sore ke Malang. Besan saya dari sore sampai besok pagi. Gitu terus. Penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Suatu ketika, saudara, namanya manusia masih bisa ngantuk. Ya, maaf, besan saya waktu itu ketiduran, dia nggak tahu. Anak saya, besan saya ya tidur dan apa ya? Kok tahu mantu saya itu bisa masuk di kamar bawa pisau itu? Saya nggak ngerti waktu itu. Apa? Besan saya ada apa enggak ya? Proses saya ada udah tiap malam, yang bagian malam, saya bagian pagi sampai sore. Bisa kebobolan. Kenapa? Penjaga Israel itu yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap siapa saudara? Tuhan saudara. Ketika kebobolan masuk, tapi karena penjaga kita Yesus Kristus Tuhan itu yang tidak pernah terlelap dan saudara tidak pernah tidur Tuhan. Saudara tahu, bisa dilebutkan anak saya. Apa itu kok? Dia mikir, Mama ada jawab. Anak saya bagaimana rasanya takut pas dia saudara. Saudara percaya. Dia tahu ngomong gini. Terus aku aja paten nono saudara. Bisa dibalik sama Tuhan. Saudara tahu penjaga kita ini. Penjaga yang nomor wahid saudara. Saudara pakai satpam yang bisa tiduran pasti saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak tidur saudara. Betul saudara. Ngeri kalau saya bayangkan waktu itu ya, ketika anak saya cerita, karena saya malam itu juga berdoa buat anak saya. Malam itu saya lagi berperang di Surabaya, anak saya di Malang waktu itu. Saudara tahu, Tuhan saudara itu Tuhan yang jamsong. Betul saudara. Jangan cuma percaya sekedar. Tapi saya mau sampaikan, ketika badai masalah datang, tetap percayalah saudara bahwa Tuhan itu ada saudara. Amin. Dan saya tidak takut anak saya kok mati. Berobi dia apa sih anak kamu bisa dibembak siapa anak saudara dicekek ditonyol di apa saudara tahu. Loh saya cuma ini Tuhan. Musuh anakku tak suruh keluar dari rumah itu kan gak lucu Tuhan. Istri apapun yang kau hadapi, ketika engkau bertengkar dengan suami, saya mau sampaikan, jangan kau keluar meninggalkan rumah. Lu lah mati bu, lu enggak anak Tuhan kau. Ya, tidak mau dipukul ya menghindar saudara, bukan artinya kayak menang. Kalau kamu dipukul mungkin diberikan anak itu artinya gini loh saudara, untuk balas dulu. Bukan terus akhirnya dulu anak saya pernah lucu salah saudara. Anak saya yang Samuel yang di Betani itu sekarang. Dulu waktu kecil kalau dipukul itu menit kan saya pernah kasih firman gitu ya saya sampaikan kalau kamu di kayak sekolah minggu juga dengar firman dipukul hidungmu yang kiri kayak nosing kanan yang pikir loh katanya mama aku tadi dipukul koncoku ma terus kamu ya apa dia main iya lah katanya mama berikan dipukul di kiri kayak nosing kanan katanya mama ya tak ya no kaki aku sambil ambruk kamu. Aduh, maksudnya jangan balas gitu loh, jangan balas saudara. Kalau saudara disakiti orang ya pengertiannya itu gitu, bukan terus kepuk aku nih, kepuk temenan kon piye. Enggak salah saudara, bukan itu maksudnya. Ya, nanti ya begitu kan. Ya, dikatakan ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, yang jawaban saudara, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia apa? Menguatkan hatinya. Saudara, ketika saudara mendapatkan nasihat pernyataan dari hamba-hamba Tuhan, saudara harus seperti ini, menguatkan hati saudara dan menyingkirkan apa? Dewa-dewa kejijikan itu apa saudara? Semua berhala-berhala yang ada dalam saudara. Mungkin kepahitan, ya, mungkin amarah, mungkin kenajisan, perzinaan dan segala macam ya yang saudara masih lakukan, penyembahan kepada berhala
ya mungkin ke dukun-dukun, ke peramal dan segala macam yang masih dikerjakan. Asa menguatkan dirinya, dia datang kepada Tuhan dan dia buang semua kejijikan dari saudara. Ya, kita lihat dan ya, dia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Dia memperbarui malahan, saudara. Dia menjauhkan dari semua itu tadi ya, pelanggaran-pelanggaran. Tapi saudara, ya, ini awalnya Asa seperti itu. Tapi kalau saudara lihat, ini akhirnya jangan sampai kita tiru. Kita lihat yang pasal 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, dengar, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Aneh ya, tadinya kayak gitu luar biasa Asa. Ya, kita lihat ayat yang ke-7 mundur, ayat yang ke-7-nya dulu. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu, kata Asa, Raja Yehuda, ya, kepada Asa. Ya, jadi Hanani pelihat, seorang pelihat itu datang kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada siapa? Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari apa? Tangan. Ketika kita nyelewang titik, terus gak bersandar lagi kepada Tuhan, oh merasa dirinya sudah mampu, merasa dirinya sudah kuat, saudara, terus gak butuh lagi aku ngerti firman, gak butuh lagi kamu muliai aku. Ya, banyak mungkin orang, wes tidak perlu nasihat lagi, saudara, tidak mau lagi teguran, tidak mau diingatkan lagi oleh Tuhan. Katakan saudara, karena itu terluputlah tentara Aram, sehingga saudara kalau menyerang, saudara kalah, saudara. Ya, tentara Aram dari tangan luput. Yang tadinya dia berperang mestinya dia bisa menang, masa akhirnya apa? Luput kabeh. Pengertiannya apa? Sehingga apa yang kita doakan ketika pikiran ini sudah bersandar kepada manusia, kepada yang lain, kepada ilah-ilah palsu, ya mungkin saudara, oh gak wis kesuwen ngandalo Tuhan, doa gak dijawab-jawab. Mungkin si awal-awal itu rasanya doa langsung plek, doa plek. Suatu ketika ujian datang, badai datang, masalah datang, saudara mulai kok gak dijawab-jawab ya Tuhan, mulai cari cari jalan ke sana, gitu, saudara. Bukan nggak boleh, silakan. Ya, banyak orang seperti itu. Ya, masih mending nang hamba-hamba Tuhan. Ya, ada sih orang katakan, gak percaya di hamba Tuhan ini, tuh banyak nol lagi hamba Tuhan satunya, tuh banyak nol lagi. Jawabannya kok bodoh pada akhirnya, saudara. Ya, itu sudah benar-benar, saudara. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini asal, saudara. Itu masih mending ke hamba Tuhan. Kalau saudara datangnya bukan ke hamba Tuhan, ke peramal, ke dukun, matang pasti matang, saudara. Haleluya. Sehingga apa yang dikatakan? Ketika hati kita mulai berbalik gak ke Tuhan lagi, saudara, maka apa yang menjadi sasaran saudara, apa yang saudara sudah doakan bertahun-tahun mungkin, kok gak tekan-tekan, ini bahasa Jawanya. Gitu ya, kok tidak tutup-tutup gitu saudara, kok tidak sampai-sampai jawaban Tuhan itu. Ya karena itu saudara. Ya, jadi kita jangan salahkan Tuhan. Mungkin hati kita di tengah perjalanan sudah mulai ada balong, mulai ngirim titik. Ya ke Tuhan sih, ke Tuhan. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan sudah tidak 100% lagi saudara. Ya ada sih, ada 50%. Saya mindrip. Ya, makin habis, makin kecil-kecil kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya saudara, jangan sampai ini terjadi. Sehingga tidak salahkan kalau Tuhan sendiri yang akan murka kepada kita, saudara.
Dikatakan ayat 8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Ketika itu, sebelum bersandar kepada Raja Aram ini, sebelum kita bersandar kepada manusia, sebelum kita berbalik kepada manusia, kita masih gebu-gebu percaya bersandar tok nomor 1 Tuhan. Wah, dijawab terus jam sor. Ngerti ya saudara? Jamin soro. Suatu ketika saudara mulai berubah pikiran, mengandalkan manusia, delosor. Bukan jam sor lagi saudara, tapi delosor. Haleluya. Ya, saudara, jangan sampai hal ini terjadi. Sehingga ayat yang ke-10, ketika tadi dikatakan ayat 9, ya, Tuhan ngomong, mata Tuhan itu menjelajah saudara. Saudara jangan enak-enak. Ya, CCTV bisa lihat saudara. Matanya Tuhan lebih dari CCTV. Dikatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Kelihatan loh, saudara yang sungguh-sungguh hati datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh hati hidup berpaut kepada Tuhan. Apa mek separuh-separuh, ya, atau seperempat, atau 3/4, Tuhan tahu loh saudara. Ya. Saya mau sampaikan, dikatakan apa? Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jangan heran kalau peperangan mulai datang. Dan ketika peperangan datang saudara, dalam keadaan saudara di luar konteks, maksudnya di luar daripada Yesus saudara, terus mulai berubah pikirannya, percaya kepada ilah lain. Ya saudara, saya nggak berani jamin kemenangan itu ada. Saya nggak berani. Tapi ketika saudara hidup berpaut sama Tuhan, saudara berperang, pasti saudara menang. Karena saudara ada di dalam Dia. Tapi ketika saudara mulai keluar dari Dia, saya nggak berani jamin saudara menang. Nah, karena apa? Ya, kita harus tetap berpaut kepada Yesus, ya. Karena kalau kita lepas dari Dia, saudara, Dia harus perang-perang dari Tuhan. Ya. Saudara ngerti ya? Berarti Tuhan angkat. Maka sakit hatilah Asa, ayat 10, karena perkataan pelihat itu. Jadi perkataan pelihat itu gambarannya seorang hamba Tuhan yang mungkin dapat pernyataan, pengertiannya sampaikan kepada saudara, harus diingat, marah, bukan tambah bertobat seperti pada awal-awalnya. Ketika Asa diingatkan pertamanya, ia menguatkan hatinya, bahkan dia menyingkirkan dewa-dewanya. Tapi ketika sudah diberkati Tuhan, saudara, apa akhirnya? Diingat lo, marah. Ini loh, ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Itu malah dilebok ke penjara. Ya, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat para laki. Kenapa Asa bisa berbuat jahat seperti itu? Saudara tahu? Ya, kita mundur lihat. 2 Tawari 12. Kita belajar dari ketika Sisak menyerang Yerusalem, Rehabiam juga mengalami sakit. Ayat yang ke-14 dari 2 Tawari 12. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun apa? Mencari Tuhan. Ya, contohnya ya seperti Asa tadi, nggak tekun terus cari Tuhan, tapi mulai percaya, ya, bahkan dia mulai mengandalkan manusia, mengandalkan Raja Aram. Ya, mungkin kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, kemampuan kita, saudara. Wes Tuhan ini lali, wes gak dibutuh nomor wahid, saudara. Ya, akhirnya apa, saudara? Ya, dikatakan maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia. Karena perkara itu, pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ayat 11, sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel.
ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Tabib-tabib yang mana? Yang bagaimana? Bukan tabib-tabib di sini bukan seperti cuma ke dokter tak dilarang, masih boleh saudara. Tapi kalau sampai saudara tercari pertolongan, maaf, ke sepuh-sepuh, ke peramal-peramal, banyak ke jambi-jambi, dikasih jambi-jambi nanti saudara. Waduh, kepingin tahu yang macam-macam saudara. Banyak orang katakan dia tadinya cinta Tuhan, tapi ketika dia mengalami satu masalah, sampai dia terjebak saudara, dengan dia percaya kepada hal-hal yang dalam arti di luar daripada firman Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, ada orang datang kepada saya, Bu, tolong doain saya. Ada, kenapa Pak? Enggak, apa salah Bu ya saya ini? Kemarin itu saya dikasih makanan bekas sembayangan Bu. Terus ya saya jujur, saya ngaku saya memang tempat lapar. Jujur Bapak ini lapar. Akhirnya ya saya makan Bu, tapi saya berdoa dulu. Oh, si penting Pak. Si doa. Saya minta putuskan Tuhan. Terus habis itu Bu, sampai saya pulang di tengah perjalanan saya ditelepon lagi. Oh, Bali, kira tak kei ayam mana? Ayam yang tadi habis disajikan di sembayangan itu saudara, bawaan pulang. Saya tidak enak karena saya ya sungkan gitu nih, ya balik lagi ayam apanya tadi yang sudah dimakan ketorokolo makan setan itu tadi saudara, dibawakan pulang itu tadi. Nah, untung sebelum sampai rumah mampir rumah saya saudara, dia tanya gimana gini Pak, kalau yang tadi Tuhan ampuni Bapak nak ngerti lah, kecepit lawang dengar pada wongnya suruh makan. Ya, meskipun kau disuguhi racun, tapi kalau kita punya Yesus, racun kita makan tak mati. Tapi jangan coba-coba. Kok kata Bu Robi minum racun tak mati, aku boleh tak coba sih? Lu aku mau mati. Jangan salahkan saya. Maksudnya bukan gitu. Kalau saudara tak mengerti tadi ya, tapi saudara sih mending berdoa. Karena tidak tahu, memang bapaknya tak ngerti makanan itu boleh enggak. Terus yang sekarang Bu, yang sekarang ini aja dimakan Pak. Belum sampai rumah Tuhan sudah bawa Bapak ke rumah saya. Ya, mungkin dikatakan orang terlalu ekstrim mungkin saya, saudara. Tetapi saudara, Tuhan ngomong, kalau engkau tidak ngerti sih, tak ampuni. Tapi ketika engkau ngerti ojo, gitu ya. Pengertiannya kalau ya sudah tahu ya ojo, gitu loh. Jangan dimakan, jangan diteruskan, ya. Sehingga nanti saudara tidak kena celaka. Ya. Saudara sudah tahu kok jarang. Wah ini enak ya. Tadi itu saya tak makan babinya Bu. Babi ojo. Ya, karena dia lapar kata babi, waktu melawan hati babinya. Ya, akhirnya masuklah sudah. Ya sudah, Tuhan ampuni. Ya, saya doakan. Saudara, ini cuma buat tambahan aja. Saudara ngerti. Jangan sampai hal-hal itu bisa menjerat kita. Ya, sesuatu yang mungkin saudara dalam kepepet, kelaparan atau apa, saudara. Ya ada hamba Tuhan juga pernah saksi, dia lapar, wah dia kelihatan itu ada makanan sembayangan itu apa itu ya pernah ya mereka makan. Ya, tapi mereka ya berdoa dulu katanya. Ya, Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan yang baik hati, saudara. Kayak gitu anaknya ya sih tidak mau diampuni, tapi nek memang sengaja engkau seru dalam keadaan mungkin saudara tidak sakit kelaparan ngono, kok iki emang babi bocor iki. Nah ini ada ayam, saudara terus rakus makan gitu saudara. Ya
Saya nggak tahu ya bagaimana setiap orang ya sampai di mana iman masing-masing. Sekali lagi saya bukan menganjurkan untuk saudara nggak boleh, tetapi saudara harus tanya Tuhan sendiri. Karena saya nggak bisa paksakan saudara, iman saudara sampai di mana ya setiap pribadi. Makanya sekali lagi saya sampaikan, saya bukan yang dikatakan oh terlalu fanatik, terlalu ekstrim, silakan saudara. Tapi saya juga ngajar orang, Bapak punya iman, Ibu punya iman, tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan bicara bagaimana makan tanpa ada ketakutan, firman Tuhan juga ada. Ya, kita kalau mau makan saudara, oh saudara jok takut, jok bimbang, tak mangan dak, utang kuluwe, Tuhan. Ya apa? Jawabannya manganan, terus itu Tuhan itu baik tahu. Saudara kelaparan, nah tanyain makan dak Tuhan, utang kuluwe lo Tuhan. Pada akhirnya Tuhan pasti, ya wis lah mangano. Karena pertanyaannya seperti itu. Tetapi Tuhan, kalau saudara ngomongin gini, Tuhan aku percaya ketika engkau lapar juga engkau pernah dicoba di padang gurun, bahwa engkau berkatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pasti gak lapar. Saudara, ya saudara. Nah, ketika kita dicobai, terus kita ngomongin lapar Tuhan, dia lapar. Ya wis lah pangano. Pasti gitulah namanya Bapak ya. Anak ini rengek pasti terus lah golek pada akhirnya pasti direlakan ya saudara. Makso itu jenis. Jadi ya saudara. Ya jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kehidupan kita seperti ini saudara. Tetapi biarlah saudara dalam keadaan apapun masalah yang sedang saudara hadapi, kuatkan ayat yang ke-7. Saya kembalikan kepada ayat yang ke-7. Kuatkanlah hatimu, ya, jangan lemah semangatmu. Ketika saudara sedang menghadapi badai, masalah, tantangan apapun, saudara harus bisa menguatkan, khususnya hati saudara, ya, dan lengan untuk berperang. Ya, artinya saudara harus tetap kuat dalam ukupan. Artinya firman Tuhan itu boleh terus menjadi rema dalam hidup saudara. Ucaplah firman-firman. Kalau kita sedang dicobai masalah duit, ya ucaplah firman tentang berkaitan dengan keuangan. Dicobai tentang makanan, yang berkaitan dengan makanan itu tadi. Bisa kamu ngomong, waduh, aku tidak hidup dari babi ini toh Tuhan, atau ayam ini, tapi aku hidup karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ingat dulu saudara, kalau tentang Tuhan memang bilang si Allah jadi lapar Tuhan dulu, otomatis Tuhan kasih ya seperti itu. Ayo, Bapak juga baik, Bapak juga nuruti, kenapa? Tapi ada dua versi, anak yang seperti itu sama anak yang tadi pegang janji Tuhan, firman Tuhan, ya berkati beda saudara. Jadi ya maksudnya beda. Tuhan kasih karunia Tuhan juga beda. Yang saya 100, yang ini oleh 50. Nah, pengertiannya gitu. Tuhan itu baik, tetap baik. Dia tidak katakan aku tidak berkata tidak. Mungkin kadang Tuhan itu ngomong gini, aku tidak menuntutmu anak. Saya kadang berdoa orang Tuhan itu ngomong gini, aku tidak menuntut dia. Katakan Tuhan itu tidak menuntut, tetapi engkau harus tahu apa yang terbaik bagi Tuhan Allah. Ngerti maksudnya itu? Kita itu harus tahu, ngerti apa sih mau jadi senangnya hatinya Bapak. Saudara, kita harus tahu saudara. Jadi jangan hanya Tuhan itu suruh nuruti kita saudara. Tuhan dikatakan dia memang Bapak yang penuh dengan kasih, yang Bapak yang penuh dengan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetapi jangan kita permainkan saudara. Karena dikatakan saudara tidak usah khawatir ya, Tuhan itu ada dan dia dikatakan menjelajah ke seluruh muka bumi. Berarti Tuhan itu jalan kemana-mana. Tuhan itu lihat loh saudara, kesusahan saudara, kesesakan saudara. Tuhan tahu tidak akan dibiarkan kita sampai tergeletak saudara. Tidak mungkin saudara ya, percayalah. Ketika orang itu ya, dikatakan tadinya oh menten ampuni ya, masih baru-baru gak apa-apa, iman yang baru-baru, iman yang mula-mula ya, saudara, itu biasanya jansor saudara. Tapi ketika sudah mulai badai datang menerpa saudara,
mulai sakit hati. Dia aku titik diingat marah, sakit hati saudara. Ada orang yang seperti itu. Dia sakit hati karena sebetulnya dia sudah bisa naik pangkat. Seseorang yang dikatakan datang kepada saya, dia sebetulnya naik pangkat tapi dikat sama salah satu temannya yang ada di sana, karena dia Kristen yang dekat ini, ya, seberang beneran sakit hati. Ringkas cerita apa yang terjadi, karena sakit hati kepahitan, kanker datang nanti. Nah asa ini saudara, masuk lorong kaki, sakit kaki sampai mati. Saya tanya, sakitnya asa, sakit kaki itu apa sih Tuhan sampai mati? Kanker yang sampai mematikan saudara. Jadi bukan hanya sekedar sakit kaki, sakit linu atau apa, atau keselio atau sakit apa, bisa ditambah. Tapi kalau sudah sampai mematikan, berarti itu bukan sakit yang biasa, saudara. Sakit yang menggerogoti. Gitu ya. Ya kayak tadi sakit hati lah menggerogoti. Demikian juga kanker yang menggerogoti. Menggerogoti jeroan rumpel. Ya, karena sakit hati lah menggerogoti. Sakit hatinya apalagi kalau ditipu daya sama suami. Sakit hatinya sekarang rumpel anak saya sampai ini. Kok gak mati ya mas? Kok masih mati lah? Ya gak mati-mati maksudnya gitu. Ketika dia disakiti suaminya dulu. Ya berkata seperti itu. Kok gak mati-mati? Kok gak mati menurut nek pas pergi sama perempuannya itu terus tubrukan terus mati wong loro. Haleluya, Tuhan tak kayak gitu. Tuhan mau selamatkan mereka itu supaya bertobat. Memang saya tahu karena sakit hati sehingga ucapan itu bisa ngelantur, saudara. Pengennya ya seperti itu. Ya bisa ya mati ya gunung kesuan nama. Ya mati ini menunggu loro. Saya doakan dia. Kamu jangan kecewa. Kamu jangan pahit, jangan sakit hati. Itu bahaya sekali loh. Orang sakit hati itu bisa macam-macam penyakit datang. Terus secara manusia sakit ketika dia harus dikatakan, mah ya apa buat aku dijak hubungan suami istri. Rasanya itu sebenarnya rasanya sudah kayak orang jijik mungkin bagaimana karena dia tahu bagaimana ulah suaminya, saudara. Saya cuma kuatkan itu suamimu. Itu masih status suamimu. Tetap kamu harus layani dalam keadaan dia baik, tidak baik. Saya bilang, karena suaminya bilang, katanya kayak gejala AIDS gitu ya. Aku ngomong sama istrinya itu takut-takut gitu, sakit main cerita mari-mari gitu sampai berapa hari itu gejala AIDS, HIV apa kan anak saya kan kedokteran. Mereka berdua itu kedokteran, jadi tahu ceritanya. Saya mah HIV, AIDS, itu bisa ini. Saya sudah berapa kali melayani orang suaminya nakal gitu. Cilili, aku harus layani dia kan enggak layani dia. Saya bilang gini, engkau enggak akan kena penyakit. Sampai ya aku juga konseling sama hamba Tuhan, sama istrinya Pak Yusuf BS Nasabah. Itu juga bilangi aku gitu, nek sampai kamu kena penyakit tak ternonan dokter kami gitu malahan saudara. Nah, anak saya yang alami seperti itu, wes nggak akan kena. Kamu berdoa dulu sebelum hubungan. Saya bilang gini, ya, minta ditahirkan sama Tuhan, dikuduskan, ya, supaya tetap kamu ya dalam posisi kamu tidak keluar dari jalur Tuhan, supaya kamu tetap berkenan di mata Tuhan sebagai seorang istri. Makanya ada hamba Tuhan sampaikan begini di tempat saya waktu itu, yang ngajar nyampaikan gini, saudara, makanya jangan saudara kalau punya anak nek iso aja dikawinno dengan orang yang tidak seiman. Karena apa? Saudara sudah ngerti sendiri firman Tuhan memang harus yang seiman, ya. Karena apa? Hamba Tuhan itu nyampaikan gini, kalau anakmu perempuan baik-baik, kalau perempuan itu baik, ya takut Tuhan baik, terus menikah dengan suami yang jahat,
itu istri yang baik ini memang penuh dengan air mata, nangis. Terus suami ini jahat, suami ini nakal, suami ini ngebully, memang penuh air mata. Tetapi iman istri itu pasti bisa menyelamatkan suami. Tapi jangan sampai, saudara, suami yang baik engkau menikah dengan istri yang jahat. Itu ya saudara. Oh, gak sulit suamiku jahat. Katanya seperti itu. Ya, karena apa? Ya istrinya jahat, udah, suami ini dulu mana? Engkau tak cerai, kau pasti melok jahat saudara. Karena kesukaan kakek ngomong. Pasti seperti itu mungkin ya. Ini tambahan saya sendiri, saya langsung ambil hikmatnya gitu. Oh iya, kenapa? Bujurnya jahat, sing laki baik, kok sing laki iso katut jadi jahat. Kok suami tidak bisa menangkan istri? Aneh ya saudara. Ya, istri golek, suami cari gampangnya itu. Dimangkon jahat-jahat, kan tak tebak-tebak jajan duet, nggak aku golek mana. Ya cari lagi nanti saudara. Ya makanya suami bisa tambah jahat. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai hal itu terjadi. Ya saudara, saya bersyukur kepada Tuhan sehingga kemarin menantu saya sudah lulus wisuda S2, ternyata cum laude saudara. Tapi setelah dipulihkan. Kalau waktu itu saya dengan kata orang, makanya mungkin saya pernah sampaikan tadi. Coba kita lihat dari Mazmur 141. Ya, Mazmur tambahan aja. Mazmur 141 ayat 3 dan 4, coba ya. Ketika doa dalam pencobaan saudara, saya sampaikan ini, tekankan lagi, awasilah mulutku ya Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah badai apapun, saudara harus jagain mulut saudara. Minta diawasi mulut kita. Dan berjagalah pada pintu bibirku. Yang kedua, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan apa? Jadi mau ikut-ikut saudara. Terus dan jangan aku mengecap apa? Sedap-sedapan mereka. Ketika saudara mengalami masalah, jangan dengarkan omongan orang mana. Mau enteni sampai kapan kau bojomu gak tobat-tobat? Wes kon golek omane. Itu jalan yang pintas saudara. Sampai nggak bisa saudara. Ketika anak saya minta mama gak boleh cerai mah, dosa ya tak tanggung aku sendiri mah. Kamu tidak boleh nikah lagi loh nanti kalau cerai. Aku tidak akan kawin lagi mah. Sampai gitu loh saudara. Saking selalu hati ini ngomong saudara. Bayangkan saudara, saya bilang sampai firmannya digenapi. Dan Tuhan katakan tunggu, berarti belum selesai saudara. Betul saudara. Siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, itu yang dikatakan selamat. Dan benar saudara. Ketika anak saya dipulihkan bersama suaminya kembali, saudara, apa yang terjadi? Tuhan itu kasih berkat yang luar biasa. Anak saya yang pertama, dia juga mendapatkan juara nasional seluruh Indonesia nomor 1 saudara DAP. Dan sekarang setelah dipulihkan, suaminya juga Tuhan bisa kasih. Setelah dipulihkan saya tak nurut loh dia, Bu sekolah Alkitab, Bu masuk ini sekolah Alkitab, enggak saudara saya enggak mau ngajarin, dorong orang biar dia sendiri atau mau milih sendiri. Sampai banyak orang katakan gini, oh itu cuma gitu, biasa untuk paling muda ini mantunya berlebih untuk sekolah Alkitab saudara. Saya tak terima Tuhan, aku tak mengimani yang negatif, aku mengimani yang positif terus saudara. Dan akhirnya apa? Kemarin wisuda saudara, dia macam yang terbaik saudara. Dia dapat 3,9 berapa itu tidak ngerti saya saudara. Disitulah saudara saya, Tuhan terima kasih. Langsung Tuhan itu ngomong ini lebih, ini loh. Ada upah yang Tuhan berikan saudara. Ada upah bagi orang-orang yang benar-benar mau, ya, mau berharap, mau menunggu, mau menanti janji Tuhan. Pasti digenapi sama Tuhan dan dikasih. Makanya orang jangan kesusu dididik cerai tak kata naik waduh kita waduh mati ya bunuh diri
bunuh diri aku menang di kali. Saudaranya kok malah kawin nanti. Kok malah kawin gitu ya saudara, kintil. Gak gandul itu loh kok malah kawin. Ya maaf bahasa saya ini bahasa aneh-aneh ya saudara. Saya tahu supaya saudara tidak ngantuk saudara. Haleluya ya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi saudara jangan saudara sampai dikatakan memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Ya. Saya ringkas cerita saya bahwa Tuhan mengingatkan duduk kita kalau memulai dengan roh, ya terus roh. Jangan kalau saudara lebih baik saudara mulai dengan daging, wes lebih baik, wah situ baru usahaan sampai apa nak nanti tutup no situ, tapi pada akhirnya bertobat. Nah itu yang saudara. Jangan sampai saudara mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, losor nanti saudara. Itu benar saudara. Sekali lagi saya nak panjangkan firman Tuhan, yang saya ajak saudara bangkit berdiri. Kunamata karabatas yandara lamata karabatas. Kiara pasal kita naikkan pujian mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa tolong mengampun kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya
kesakitan-kepahitan. Kau masih banyak menyimpan kemarahan. Kau masih menyimpan banyak berala kesia-siaan. Ikana tuh, mari Bapa tidak memanggil saudara, tetapi saudara boleh masing-masing berurusan dengan Tuhan. Kalau masih ada di antara saudara yang masih dikatakan engkau masih melakukan hal-hal yang najis dan kotor, Tuhan katakan terus berurusan dengan Bapa. Kinahana tuh Bapa Yesus. Biarlah saudara angkat hati. Saudara tidak perlu angkat tangan. Saya tidak mempermalukan saudara. Tetapi mari Bapakku di surga, Kau melihat setiap hati-hati yang dibawa kepadamu, hati-hati yang terangkat kepadamu Yesus. Kalau ada kesakitan, kepahitan, amarah, geram, kenajisan, kefasikan, kemunafikan, dan segala macam kejahatan, kau hapus dalam nama Yesus. Dan kau angkat Bapa, kau cabut dari setiap anak-anakmu. Dan biarlah Tuhan kau membalut semua luka-luka hati anak-anakmu. Segala kesakitan, segala kepahitan, kau jauhkan dari hadapan anak-anakmu. Mari Bapakku, kami datang Bapa kepadamu, supaya kami boleh tetap ada di dalam kekudusan. Oleh karena itu kau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Dan biarlah ketekunan kami kepadamu Yesus, untuk terus mencari wajahmu, mencari hadiratmu, boleh menjadi bagian milik kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan engkau. Bapakku Yesus, ikan nama haratu, anakku, masuklah lebih dalam, anakku. Tuhan katakan untuk tahun 2017, biar engkau tetap berdoa. Tuhan katakan mengucap syukur dan padamkan roh, jangan padamkan roh. Tuhan katakan jangan padamkan roh saudara. Sekali lagi kau tetap berdoa, dan kau terus mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan Tuhan katakan kau jangan padamkan rohmu itu saudara, karena kau tidak akan mampu bertahan ketika engkau menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mampu saudara. Tuhan katakan ikana haratu-rikana. Oleh karena itu anakku, bangkitlah, bangunlah anakku, bangunlah anakmu, terangmu sudah datang. Jangan lagi engkau menoleh ke belakang. Tuhan katakan ketika engkau menoleh ke belakang, kau tidak akan dapat berbuat sesuatu yang Allah mau kerjakan untuk ke depan. Oleh karena itu buang semua keraguan-raguanmu, buang semua ketidakpercayaanmu, buang semua kemunafikanmu, buang semua kefasikanmu. Libidhi rahana ribidhi. Dan Bapa di surga mengatakan saudara, anak-anakku, anakku, kenalilah Bapamu anakku, kenalilah dia, kenalilah dia. Ya anak, kenalilah dia anak. Ikan nama Yesus anakku. Aku sudah mengenal. Jangan kau katakan aku sudah mengenal. Sebatas apa anak? Sebatas apa? Sejauh apa? Ikan ada doli kana. Kibirihir kana kibirihir anak. Aku tidak pernah melupakan. Aku tidak pernah melupakan janji-janjiku kepadamu. Oleh karena itu jangan engkau tinggalkan Allahmu. Ketika engkau meninggalkan dia, Allahmu juga meninggalkanmu anak. Anak turi bata, kibirihir anak turi. Ya Bapa, suri bakana turi bata, siakana kana. Siarala. Ibadah itu. Ada firman Tuhan katakan, ketika seorang jatuh di dalam dosa, dan orang itu terus terpuruk dengan kehidupan dosanya, maka apa yang terjadi? Saudara, tidakkan engkau akan terus terjerembab oleh karena dosa itu. Tetapi ketika seseorang itu berbalik hatinya kepada Tuhan, saudara, apa yang Tuhan katakan, maka selubung itu akan dibuka oleh Bapa di surga, dan engkau akan melihat kembali terang itu anak. Kegelapan tidak akan menguasai kau lagi, karena terang itu akan terus menerangi hatimu. Terang itu akan terus menerangi pikiranmu, anak-anakku.
Ketika hari ini engkau mungkin ada sedang di bawah lembah, tetapi Allah mau katakan, diamlah anakku. Jangan kau bergerak sedikit pun. Biarlah tangan Allahmu sendiri yang mengangkat engkau keluar dari lembah itu. Ratato, ratato, ratato. Kinamato, ratato, ribitihi, ribitihi. Dan ingat janjiku anakku, aku tidak pernah melupakanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Bapa. Ya Allah, siaralah takaralah. Dengan apa aku dapat disamakan? Dengan apa anakku, anakmu dapat kau samakan? Ya Allah, anakku. Ya Bapa, sorry bihi, ampuni Bapa. Ampuni Bapa. Ampuni ketidakpercayaan kami Bapa. Karena tu Yesus, kudihi Yesus, kudihi ya Yesus, kudihi. Sikara maharatu dihi. Engkau tahu bagaimana perempuan yang sudah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang berani untuk melemparkan batu kepada orang itu, anakku. Oleh karena itu, mari anak, perhatikan apa yang menjadi perkataan Tuhan Allah. Dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya engkau pergi untuk bertobat, anakku. Kipahlah anak kipah. Kudihilah anak kipah. Anakku. Sesungguhnya Allahmu itu hidup, anakku. Jangan kau mau disesatkan dan dipermainkan oleh ilah-ilah yang lain, anakku. Jangan dunia menyesatkan kamu, anakku. Sebab hari ini tidak sama dengan kemarin. Demikian juga hari ini tidak sama dengan esok, anakku. Dan ketahuilah itu, ketika Allah menyatakan dirinya kepadamu kelak, engkau akan dibuatnya seperti seorang yang sedang bermimpi. Engkau akan dibuat oleh Allahmu seperti engkau sedang bermimpi, anakku. Kikana harado kikana, kibidihi rahana kibidihi, kida harado toroto, anakku. Dan ketahuilah itu, Bapamu ada di sana ketika engkau sedang menghadapi berbagai macam masalah, badai, tantangan apapun. Jangan kau kira engkau berjalan sendiri. Jangan kau kira engkau dibiarkannya sendiri. Tetapi Allah Bapamu ada bersamamu, anakku. Di sini ada 3 orang yang belum menikah. Tuhan katakan, anakku. Kalau engkau terus, anakku, percaya kepadaku dan menaruh harapanmu kepadaku, maka tidak seorang pun dibiarkannya sendiri terus-menerus. Kibidihir khana kibidihi. Jangan takut, jangan goyah dengan apa yang ada. Ketika Allah sedang memperhadapkan kepadamu, engkau boleh bertanya kepada Allah. Engkau boleh berbicara kepada Allahmu dan boleh menanyakan, apakah dia Bapa? Apakah benar dia Bapa yang datang daripadamu, Bapa? Jangan engkau salah memilih. Tidak karena tidak, kibi tidak, nakata kibi tidak, sibid ikan ala waktu, biara batasan. Ada lagi Tuhan katakan, hikarabat aku riba. Biar beberapa orang di sini yang Tuhan katakan, kirabat asyaka. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu anakku, aku tahu pekerjaanmu, tetapi bukan pekerjaanmu itu yang menjadi peran utama dalam hidupmu. Ini mungkin kau sudah hampir. Ialah kata hampir engkau ada di pinggir jurang itu. Tetapi Allahmu mengatakannya, kembalilah kekasih,
Engkau milik kepunyaan. Kira kana tuli. Rabata kuliti. Siarabata karabata. Jangan keluar. Jangan keluar dari rancangan alam. Tidak. Tuhan katakan, anakku. Kalau orang bijak itu melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang bebal itu berjalan terus, lalu kena celaka, anakku. Oleh karena itu pertanyakanlah dirimu kepada alam, apakah benar ini Tuhan? Biar alam sendiri yang memberi jawab. Anakku, ketahuilah bahwa alammu itu hidup. Alammu memiliki telinga pendengaran yang tajam. Alammu memiliki hati yang bijak dan tahu menimbang, anakku. Kira batas. Tidak dibiarkannya anak-anaknya jatuh, tidak dibiarkannya anak-anaknya meminta-minta roti, anakku. Oleh karena itu perbaruilah Bapa roh kami. Perbarui roh kami anak-anakmu Bapa, supaya kami boleh tetap ada bersama dengan Engkau, untuk kami boleh terus-menerus tinggal di dalam roh-Mu itu Bapa. Oleh karena itu mintalah kepada Bapa si pemilik jiwa kita, kibidhir khona kibidhir, jangan menoleh ke belakang. Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Demikianlah kasihku kepadamu. Demikianlah kasihku kepadamu. Pesan Tuhan untuk 2017. Tetaplah berdoa. Dan janganlah padamkan roh. Itu tema yang Tuhan berikan di tempat kami untuk Natal mendatang. Tetapi jauh hari Tuhan sudah katakan beberapa bulan yang lalu. Ternyata saudara, kita nak ngerti bagaimana keadaan dunia, bagaimana keadaan negara kita saat ini. Kau mungkin tahu, kira kita sudah tidak bisa berharap lagi kepada manusia. Oleh karena itu, mari saudara, biarlah jangan kita abaikan pesan Tuhan itu. Tetaplah berdoa, Tuhan katakan. Dan janganlah padamkan roh, saudara. Jangan padamkan rohmu, kata Tuhan. Sebab engkau tidak akan mampu bertahan, anakku, untuk menghadapi apapun tanpa rohku, kata Tuhan. Demikianlah kasih Bapa. Kami mengasihi Engkau Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu, berkati persekutuan ini Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah terlibat di dalamnya Bapa. Berkati semua kami yang masih hidup ini Bapa, untuk kami boleh terus berdoa dan mengucap syukur dan tidak memadamkan roh kami, untuk kami boleh terus tinggal di dalam roh. Terima kasih Bapa. Sidang jemaatku di tempat ini boleh terus ada bersama dengan Engkau, tidak keluar dari rancangan, tidak keluar dari jalan-jalan-Mu ya Bapa. Mampukan kami, mampukan anak-anak-Mu Tuhan untuk melihat kebaikan, menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, berkati semua Tuhan hamba-hamba-Mu, baik WL, baik Tuhan yang memainkan musik. Terima kasih kerjasama-Mu yang baik boleh ada di antara kami. Satu dengan yang lain kami boleh terus bergandeng tangan, untuk kami boleh mendapatkan kasih anugerah yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin.